Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Pajwin. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang materi SNBT tahun 2025 gitu ya. Jadi yang akan aku bahas di sini itu pertama aku bakal ngebahas tentang penalaran matematiknya ya. Jadi pada video sebelumnya aku sudah membahas tentang materi apa saja yang kemungkinan muncul di SNBT 2025 dan pada video kali ini kita akan membahas salah satu subtes yang akan muncul di tahun SNBT tahun 2025 itu ya. Nah, di penalaran matematika itu ada beberapa subtes atau beberapa materi yang akan diujikan gitu teman-teman ya. Ya, beberapa di antaranya itu ada bilangan, statistik gitu ya, ada kemungkinan integral, kalkulus gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Nah, mungkin di sini aku bakal bertahap teman-teman. Jadi dari atas ke bawah dulu ya. Jadi dari bilangan sampai kalau nggak salah pada video kemarin itu sampai statistiknya gitu ya. Jadi mungkin ini tidak secara berurutan karena aku ngambil dari yang kisi-kisi paling bawah gitu ya dari video sebelumnya. Jadi ini supaya untuk memperkuat matematikanya gitu ya. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang bilangan gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih bilangan, teman-teman? Jadi bilangan itu adalah sebuah angka yang merepresentasikan kuantitas. Misalkan di suatu ruangan itu ada 2 pensil, terus 30 pulpen gitu ya. Itu 2 pensil, 30 pulpen itu namanya bilangan. 2 dan 3 itu namanya bilangan. Gitu ya. Jadi berapa jumlah atau kuantitas dari pulpen itu 3. Berarti 3 itu sebagai bilangan. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Itu definisi bilangan gitu ya. Nah, yang akan kemungkinan diujikan itu sepengalaman aku ada beberapa kalau di sistem bilangan itu nggak sampai semuanya teman-teman ya dari bidang kompleks, tapi biasanya kita itu belajar dari yang paling bawah dulu karena nanti bilangan kompleks itu adalah bilangan yang isinya itu benar-benar kompleks gitu ya. Jadi kayak bilangan-bilangan yang kalau di kalkulator itu bukan bilangan gitu, nggak ada gitu sebenarnya keberadaannya itu kalau di kalkulator ya. Nah, yang akan kemungkinan muncul di SNBT 2025 itu adalah yang di kanan teman-teman ya. Semua yang di kanan ini kemungkinan yang muncul. Jadi pada waktu SD mungkin kita udah ngepelajari apa itu satu ya, bilangan satu. Mungkin bilangan prima di SMP mungkin ya. Kurang tahu juga ya, lupa lagi aku. Bilangan asli di SD juga udah ya, 1, 2, 3, 4, 5 itu bilangan asli ya. Nah, jadi yang akan kita pelajari di bilangan itu adalah semua bilangan yang ada di kanan ini. Oke. Jadi ada beberapa bilangan. Nah, dari yang paling bawah kita pelajari itu namanya bilangan 1. Ya, bilangan tunggal 1 doang gitu ya. Ya seperti itu ya, bilangan 1. Terus yang kedua itu bilangan prima. Ini sebenarnya sekilas aja teman-teman ya, supaya ada gambaran gitu ya. Jadi bilangan prima itu bilangan yang punya faktornya itu cuma 2. Bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Nanti kita bahas di lain kesempatan gitu ya. Kenapa cuma 1 dan bilangan itu sendiri sebagai faktornya. Nah, ini angka-angkanya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Itu sampai tak hingga teman-teman ya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa hafalkan ya beberapa bilangan prima, karena menurut aku bukan nggak mungkin sih, lebih ke kemungkinannya kecil buat bilangan primanya itu sampai ke ribuan. Paling mentok ratusan gitu ya. Paling mentok ratusan bilangan primanya. Nanti mungkin kita akan menentukan apakah bilangan itu merupakan bilangan prima atau bukan gitu ya. Nanti kita akan bahas di lain kesempatan.
Nah, yang ketiga itu bilangan komposit. Bilangan komposit itu adalah bilangan yang bukan prima. Artinya adalah bilangan yang punya lebih dari 2 faktor. Gitu ya. Selain dari bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Mulainya ya berarti selain dari bilangan prima. Karena di sini mulainya 2, berarti setelahnya haruslah 4 gitu ya. 6, 8, 9, 10. Yang bukan bilangan prima pokoknya. Nah, kalau bilangan asli itu gabungan antara ketiga tadi. Bilangan satu, bilangan prima, dan bilangan komposit. Kalau kita gabungkan, ini kan mulanya dari 1 ya, bilangan 1 ya. Berarti 1, 2-nya dari bilangan prima, 3-nya juga dari bilangan prima, 4 dari bilangan komposit, dan seterusnya. Itu yang kita sebut sebagai bilangan asli. Ya, dimulai 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, biasanya bilangan asli itu kita lambangkan sebagai N. Ini N itu adalah natural number ya, itu bilangan natural. Nah, selanjutnya di bilangan asli kita nggak mengenal 0, bilangan 0. Karena tadi bilangan asli itu adalah bilangan dasar ya yang udah kita pelajari pada waktu SD dulu gitu ya. Nah, ada namanya bilangan 0 yang menunjukkan sebenarnya kurang tahu juga teman-teman ya definisi bilangan 0 itu seperti apa. Tapi kalau menurut aku ya ini sekilas saja teman-teman ya. Kalau bilangan 0 itu bilangan yang menunjukkan ketidakberadaan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan apa ya contohnya? Kalau misalkan aku punya 1.000 rupiah ya. Aku punya 1.000 rupiah, terus 1.000 rupiahnya itu aku coba bukan buang, aku coba kasih ke orang lain. Otomatis kan di tanganku itu kan nggak ada. Berarti di tanganku itu cuma ada 0 rupiah. Nah itu yang menunjukkan bahwa ketidakberadaan akan sesuatu gitu ya. Nah, bilangan gabungan antara bilangan cacah dan bilangan 0 itu gabungan antara bilangan asli dan bilangan 0 itu dinamakan dengan bilangan cacah. Gitu ya. Jadi kita punya waktu kita kan udah maju nih dari waktu SD ke waktu SMP. Dari waktu SD kita udah pelajari bilangan asli itu kan mulainya dari 1, 2, 3 meskipun teman-teman ya. Meskipun kita nggak tahu sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5 itu dan seterusnya itu disebut bilangan apa gitu ya. Urutannya bilangan apa. Tapi sekarang kita tahu bahwa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu dinamakan dengan bilangan asli yang dimulai dari 1 sampai ke kanan gitu, sampai kita nggak tahu seberapa besarnya gitu ya. Nah, kalau bilangan cacah kita perlu mengenal tentang bilangan nolnya dulu. Ya, tadi sudah jelaskan ya bilangan nol itu seperti apa. Jadi, bilangan cacah itu gabungan antara bilangan asli dan bilangan nol. Jadi, mulainya itu pasti dari 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya, itu sebenarnya ini salah teman-teman ya. Bilangan negatif harusnya bilangan bulat negatif. Gitu ya. Harusnya bilangan bulat negatif. Jadi, gabungan antara bilangan cacah yang tadi ya dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya digabung dengan bilangan negatif yang kita udah kenal waktu SMP ya, itu ada di garis bilangan. Jadi kan di garis bilangan itu kan gini ya, gini terus di tengahnya ada 0, kirinya negatif, kanannya positif. Itu udah dikenalkan di waktu SMP gitu ya teman-teman. Nah, bilangan-bilangan yang ada dalam garis bilangan bulat itu dinamakan dengan bilangan bulat. Ya, intinya bilangan bulat itu adalah semua bilangan dalam bentuk tanda apapun ya, mau positif, mau negatif maupun 0. Ya, jadi bilangan bulat itu mulainya dari negatif, 0 dan positif. Kayak gitu ya. Tapi bilangan bulat itu catatannya adalah tidak boleh ada koma atau tidak boleh ada desimal. Ya. Nah, ini ya. Jadi bilangan bulat itu adalah bilangan negatif ditambah bilangan cacah. Sedangkan bilangan cacah kan mulainya dari 0. Nah, setelah itu kita mengenal tentang bilangan pecahan. Ya, yang kita sebut sebenarnya bukan, bentar ya. Jadi bilangan
Maksudnya di sini itu bilangan desimal gitu ya, bilangan pecahan itu. Jadi pecahan itu disebut di sini itu bilangan desimal. Jadi bilangan desimal itu adalah bilangan yang mengandung komanya itu yang sejenis, ya pokoknya bilangan yang mengandung koma. Yang tentunya di depan komanya itu bukan 0 semua gitu ya. Tapi beberapa angka yang bukan 0 gitu ya. Maksudnya gini. Ini ada contoh ya. 1, nah ya teman-teman ya, kalau di UTBK biasanya koma itu ditandakan dengan titik gitu ya. Jadi 1.23 itu dibaca 1,23 ya. Nah ini yang dimaksud dengan bilangan pecahan itu dia ada koma ya. Jadi kalau sebenarnya ini juga dikatakan bilangan desimal sih teman-teman ya. 2, misalkan 2,000. Nah, ini dinamakan bilangan desimal, cuman desimalnya itu ya 0 semua. Tapi ini juga bisa dikatakan sebagai bilangan bulat. Karena ya 2,000 kan tetap 2 gitu ya, teman-teman. Jadi aku batasi ya di sini bahwa bilangan pecahan itu atau bilangan desimal itu yang mengandung desimal yang tentunya bukan 0 semua, tapi ada satu angka yang bukan 0 gitu. Kayak gitu ya. Oke. Ini juga ada ya bilangan negatif yang juga desimal, negatif 3,2 misalkan ya. Nah, gabungan antara bilangan bulat dan bilangan pecahan itu dinamakan dengan bilangan rasional. Jadi bilangan rasional itu bilangan yang bisa dibentuk dalam bentuk A per B. Ya, tapi B-nya tidak 0 ya. Nah, bilangan rasional misalkan saya punya misalkan kan dalam bentuk A per B ya, dalam bentuk pecahan. Misalkan 2/4. Ya, 2/4 kan berapa? 2/4 itu kan 0,5 ya. 0,5. Ini kan A-nya sebagai 2 ya. 2-nya sebagai A, kebalik. Ini kan 2/4 ya, harus dalam bentuk A per B. 2-nya sebagai 4 dan 4-nya sebagai B. 2-nya sebagai A, 4-nya sebagai B gitu ya. Nah, terus saya juga bisa membuat 4/2 ya. 4/2 berapa? 4/2 kan 2. Ini termasuk bilangan bulat? Termasuk. Bilangan rasional? Termasuk juga. Karena apa? Karena bisa dibentuk dalam bentuk A per B. Ya, jadi si 4-nya itu sebagai A, si 2-nya itu sebagai B. Jadi gitu ya. Rasional itu lebih luas dibanding bilangan bulat. Ya. Nah, bilangan irasional itu adalah bilangan yang desimal, tapi desimalnya itu kayak tidak berurutan. Gitu ya, kayak tidak berurutan. Contohnya, 1,23456. Ini kan tidak berurutan. Maksudnya tidak berurutan gini teman-teman ya. Maksudnya tidak berurutan itu adalah di belakang koma atau di ini ya. Ini kan di belakang koma nih. Angka-angka di belakang koma. Angka-angka di belakang komanya dia itu tidak membentuk pola. Gitu ya, yang dinamakan dengan tidak berurutan. Meskipun ini kan berurutan ya kalau kita lihat ya 2 3 4 5 berurutan. Cuman maksudnya berurutan tidak berurutan di sini itu tidak beraturan. Tidak beraturan ya. Jadi tidak beraturan maksudnya kayak gini ya. 2 3 4 5 6 7 8. Jadi nggak ada pola yang menunjukkan angka berikutnya itu bisa sama dengan angka sebelumnya. Ya, ini dinamakan dengan bilangan irasional atau bilangan yang tidak bisa dibentuk dalam bentuk A per B. Gitu. Contohnya bilangan irasional juga ada bilangan pi. Bilangan pi kan ada 3,14 sekian gitu ya. Itu banyak banget gitu ya di sininya angka-angkanya. Itu bilangan irasional teman-teman ya. Contohnya bilangan rasional apa? Contohnya bilangan rasional dalam bentuk koma teman-teman ya. Itu 2,45. Ini bilangan rasional teman-teman. Kenapa? Meskipun ini banyak ya, tapi kalau misalkan kita
lihat di sini itu beraturan. Artinya sistematis gitu ya. Jadi polanya itu dia 45, setelah itu dia ngulang lagi 45, 45, 45, pasti di sini juga 45 terus. Nah, kayak gitu bilangan rasional itu. Jadi dia itu beraturan gitu ya, berpola, memiliki pola di belakang komanya. Kalau irasional itu tidak berpola. Kayak gini. 1,2 di sini kan di sini misalkan 10 ya, 10. Di sini nggak ada kan bilangan sebelumnya kan. Harusnya kan kalau misalkan ini mau bilangan rasional berarti 2, 3, 4, 5. Dia ngulang lagi ke sini. Dia berpola namanya. Jadi ini enggak ya. Ini bukan bilangan rasional, tapi irasional. Nah, bilangan irasional juga itu ada yang bilangan akar, tapi akarnya tidak bilangan kuadrat. Misalnya, bentar ya, akar 7 ya, misalkan mana ya akar. Ini ya, akar 7 atau akar 6, akar 5, akar 3 gitu ya. Akar 2 misalkan. Ini bilangan rasional, irasional teman-teman ya. Karena si 2-nya itu bukan bilangan kuadrat gitu ya. Terus ini bilangan irasional juga sama karena 6 itu bukan bilangan kuadrat. Yang bukan bilangan irasional itu kalau akarnya itu dalamnya itu bilangan kuadrat. Ini kan ini kan indeksnya 2 ya teman-teman. Jadi akar kuadrat ya. Jadi angkanya itu kalau misalkan ini mengidentifikasikan tidak boleh bilangan rasional berarti kalau misalkan si akar ini untuk mengindikasikan ya, untuk menebak kalau bilangan itu bilangan irasional berarti yang dalamnya itu jangan ada bilangan kuadrat. Kalau misalkan indeksnya itu indeksnya 2 ya. Maksudnya indeks 2 ini ya. Ini kan sebenarnya akar itu kan akar kuadrat kan berarti di sininya 2 ya. Gitu ya, di sininya 2. Tapi kita nggak diperlihatkan sebenarnya akar kan seperti itu ya. Kayak misalkan berapa ya? 2, misalkan angka 2. Angka 2 kan sebenarnya itu ada pangkatnya, teman-teman. Pangkatnya berapa? Pangkat 1. Gitu ya. Jadi kenapa nggak ditambahin pangkatnya 1 ya? Karena sebenarnya maknanya sama kayak gini, ini untuk menyederhanakan. Sama halnya dengan ini, gitu ya. Akar ini kenapa nggak ada 2 indeksnya di sini? Ya karena tadi untuk menyederhanakan. Contoh ya, contoh yang lain. Ini yang bukan bilangan irasional namanya karena 9 kan bilangan kuadrat. Contoh akarnya, nah ini ya. Akarnya nih ada indeks 3. Ini yang dimaksud indeks itu ini ya. Indeks 3. Berarti angka dalamnya kalau kita ingin mengindikasi bahwa bilangan itu bilangan irasional berarti si dalamnya dalam akar ini itu gak boleh sebuah angka yang merupakan bilangan kubik. Artinya bilangan yang pangkat 3. Misalkan berapa? Misalkan 8 ya. 8 kan pangkat 3. Pangkat 3 dari berapa? Dari 2. 2 kali 2 kali 2 kan 8. Itu kan gak boleh. Ini bakal mengindikasikan ini itu bukan bilangan irasional. Ya, kayak gitu teman-teman ya. Itu bilangan irasional. Nah, ini yang paling banyak itu bilangan real. Bilangan real itu adalah gabungan antara bilangan rasional dan irasional. Jadi, kalau misalkan ini ya. 1,2345678 dan seterusnya itu pasti dikatakan sebagai bilangan irasional. Tapi bukan bilangan rasional. Kenapa? Karena di belakang komanya itu tidak beraturan angkanya. Oke, jadi itu ya perbedaannya ya. Sedangkan 1,234 dan seterusnya itu juga disebut sebagai bilangan real. Karena apa? Karena bilangan real itu gabungan antara bilangan rasional dan irasional. Kayak gitu ya teman-teman ya. Contohnya ini ya. Contohnya 0,5. 0,5 itu pasti bilangan rasional. Karena bisa dibentuk dalam bentuk A per B. Atau kan ini kan dalam bentuk desimalnya 0,0000. Ini kan berpola teman-teman ya.
dia akan berulang. Ini dinamakan dengan bilangan rasional. Tapi tidak dikatakan sebagai bilangan irasional. Kenapa? Karena 0,5 itu kan 0,00000. Dia kan berpola. Jadi gak bisa dikatakan sebagai bilangan irasional. Kayak gitu. Tapi bisa dikatakan sebagai bilangan real. Karena bilangan real itu tadi gabungan antara bilangan rasional dan bilangan irasional. Gitu teman-teman ya. Lebih luas ya bilangan real itu. Nah ini ada contoh yang ya mungkin setahu aku ada yang kayak gini gitu ya di UTBK. Lupa lagi aku tahun berapa, tahun 2022 atau 2021 gitu ya. Nah, misalkan X itu bilangan prima dengan X kurang dari 10. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang benar? Oke. Sebentar ya. Nah, kita udah tahu ya kalau bilangan prima itu seperti apa sih? Tadi ya, bilangan prima itu bilangan yang dimulai dari 2 dan juga bilangan yang punya faktor 1 dan dirinya sendiri. Oke, kita susun dulu ya bilangan bilangan primanya teman-teman ya. Mulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya, banyak ya. Tapi di sini ingat, misalkan X adalah bilangan prima dengan X kurang dari 10. Kalau kurang dari 10 berarti 13 itu gak masuk. Begitupun dengan 11 gak masuk. Berarti sampai 7 doang teman-teman. Berarti nilai X-nya itu 2, 3, 5, dan 7. Itu ya. Nah, di sini di tabelnya itu diketahui bahwa nilai P itu sama dengan 4 dikali X. Sedangkan nilai Q itu nilai yang pasti, yaitu nilainya 10. Nah, kita pengen mengetahui hubungan antara nilai P dan nilai Q. Gitu teman-teman. Jadi, kita pertama itu akan mengerjakan nilai P-nya dulu ya. Si P-nya itu adalah 4 dikali X. Gitu ya. Tinggal teman-teman masukin aja. X-nya kan tadi 2 ya. Kalau X sama dengan 2, berarti nilai P-nya adalah 4 dikali 2. Berapa? 8. Gitu ya. Terus, oke, di sini dulu ya teman-teman ya. Kalau P-nya sama dengan 8. Kalau P-nya sama dengan 8, berarti Q-nya sama dengan 10. Nah, antara P sama dengan 8 dan Q sama dengan 10 itu besaran mana? Tentu besaran Q ya, karena Q itu 10 lebih besar daripada 8. Berarti kita bisa memilih B. Jawabannya B. Tapi tenang dulu teman-teman, karena di sini banyak nilai X, bukan cuman angka 2 doang. Tapi ada angka 3, 5, dan 7. Kita coba angka 3. Ketika X sama dengan 3, maka nilai P itu sama dengan 4 dikali berapa? 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, sebenarnya dari sini aja udah cukup teman-teman ya, karena ada 2 informasi yang bertabrakan. Untuk X sama dengan 3, jadi di sini harus semuanya teman-teman ya, nilai X-nya yang kurang dari 10. Untuk X yang sama dengan 3, ternyata nilai P-nya itu 12. Ya, nilai P-nya itu 12. Sedangkan Q-nya itu nilainya 10. Kita tahu bahwa 12 itu lebih besar daripada 10. Berarti artinya P lebih besar dari Q. Ini bisa jawabnya A. Gitu ya. Nah, kalau misalkan, ini tips aja teman-teman ya. Kalau misalkan udah ada 2 jawaban itu, ya, udah ada 2 jawaban yang benar, maka teman-teman tinggal pilih aja yang D. Ya. Sorry. Harusnya bukan itu ya. Pernyataan 1 dan cukup. Harusnya, ini ya, harusnya. Iya benar ya. Jadi jawabannya itu adalah D, teman-teman ya. Informasi yang diberikan tidak cukup
Sebenarnya cukup. Cuman cukupnya itu dia bertolak belakang. Ketika X sama dengan 2 dia 8 kan. Sedangkan 8 kan kurang dari 10. Ketika X sama dengan 3, P-nya kan 12. Sedangkan 12 kan lebih besar daripada 10, kan bertolak belakang teman-teman ya. Jadi jawabannya ada 2. Jadi ya kemungkinan yang tidak ada hubungannya. Jadi ya, ini harusnya tidak ada hubungannya ya. Informasi itu tidak berhubungan gitu ya. Jadi jawabannya itu D ya. Jadi nanti teman-teman mengalami sendiri gitu ya. Ini jawabannya D ya. Jawaban D. Karena tadi ada dua informasi yang bertolak belakang. Nah ini UTBK TPS tahun 2020. Sebenarnya ini aku nggak tahu di mana ya. Tapi ada sumbernya gitu ya. Nah ini pertanyaannya. Ini biasa teman-teman ya. Apakah bilangan positif A dan B itu bulat? Ya, dari informasi 1 dan 2. Jadi dari dua informasi ini kita ingin menentukan atau menyelidiki apakah bilangan A itu bilangan positif dan apakah A itu bilangan bulat positif dan B juga bilangan bulat positif dari informasi 1 dan 2. Gitu ya. Oke, kita jawab ya. Kita ini agak jumlah. Oke. Dari pernyataan pertama. A dibagi B itu harus bilangan bulat. Jadi, ingat teman-teman ya, kalau misalkan pertanyaan kayak gini, berarti pertanyaannya di atas, tapi pernyataannya atau informasinya ini di bawah ya, di sini ya. Jadi, pernyataan yang satu, A per B itu bilangan bulat. Contoh ya. Misalkan ini kan misalkan apa ya? Misalkan berapa ya? Misalkan negatif 2 dibagi negatif 4 dibagi negatif, ini harusnya negatif 2. Ini berapa? Negatif 4 dibagi negatif 2 itu kan sama aja kayak 4 dibagi 2 sama dengan 2, tapi tandanya negatif dibagi negatif. Itu kan positif ya. Jadi positif 2. Gitu ya. Positif 2. Nah, ternyata si pernyataan awal ini A per B-nya bisa bilangan bulat. Ya. Kan 2 itu kan bilangan bulat. Ingat, bilangan bulat itu adalah bilangan yang tidak mengandung desimal atau tidak mengandung koma. Gitu ya. Jadi 2 ini kan bilangan bulat nih. Tapi si A-nya ini kan si A-nya itu sama dengan negatif 4. Karena apa? Karena ini teman-temannya. A per B kan berarti negatif 4 dibagi negatif 2. Ini ya teman-teman ya. Negatif 4 dibagi negatif 2 yang ini. Berarti si B-nya apa? Si B-nya itu negatif 2 yang bawahnya ya. Karena tadi A per B ini ya, A per B. Yang atasnya A, yang bawahnya B. Nah, di sini kita bisa menentukan bahwa si A itu sama dengan negatif 4 dan B-nya itu negatif 2. Artinya apa? Artinya menjawab gak teman-teman pertanyaannya? Enggak ya, karena A-nya itu sama dengan negatif, bilangan negatif, tapi dia bilangan bulat. Ya, bilangan negatif. Sedangkan pertanyaannya itu haruslah A-nya bilangan positif. Berarti tidak menjawab. Berarti pernyataan 1 itu tidak cukup untuk menjawab pertanyaannya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, pernyataan yang kedua. Berarti ini pernyataan 1 tidak cukup gitu ya, tidak cukup. Nah, pernyataan yang kedua, A dikali B. Ya, A dikali B. Ini juga sama teman-teman. Ini juga sama. Kita pilih A-nya itu negatif 4. Ya, A-nya sama dengan negatif 4. A kecil ya, A sama dengan negatif 4. Terus B-nya sama dengan negatif 2. Ya, terus kita kalikan. A dikali B itu sama dengan negatif 4. Ya, negatif 4 dikali negatif 2. Berapa? Sama dengan
positif 8. 8 bilangan bulat gak? Yang bulat ya, karena dia tidak mengandung desimal atau koma. Nah, ternyata benar. Ini kan pernyataannya kayak gini ya, karena pernyataan itu ya benar atau salah. Pernyataannya benar ya. Nah, 8 itu dia itu bilangan bulat. Tapi si A dan si B-nya ternyata bisa bilangan negatif, yaitu negatif 4 dan negatif 2, menghasilkan bilangan yang bulat. Gitu teman-teman. Jadi apa artinya? Apakah menjawab pertanyaan ini? Enggak juga, karena di sini apakah bilangan positif A dan B itu bilangan bulat? Itu enggak, teman-teman ya. Karena bisa juga A-nya bilangan yang negatif, bukan cuman bilangan positif. Ya, begitupun dengan B-nya. Sehingga apa jawabannya? Sehingga dua pernyataan ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaannya. Kita teman-teman. Jadi jawabannya adalah ini ya, jawabannya adalah E. Ya, jadi jawabannya adalah E. Oke, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini, untuk video materi kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar atau DM di Instagram saya, atau mungkin email gitu ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang matematika buat tugas-tugas kalian gitu ya. Mungkin aku bisa menjawab gitu ya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.